Setelah sekian lama terbengkalai dari part sebelumnya, akhirnya part 2 ini bisa tayang juga. Maklumlah, saya belum bisa fokus dengan proyek ini. Doakan ya, semoga cepat lulus dan bisa fokus berkarya. Sangat terasa sekali memang, banyak hal yang harus disesuaikan. Dan seperti yang saya katakan, pandai menyesuaikan dalam segala keadaan akan berfaedah dalam segala kejadian. Contohnya, kawan saya Ijat saat perjalanan seringkali berhenti karena kecapean. Maju dikit istirahat, maju lagi dikit istirahat lagi. sehingga kami harus memaklumi hal tersebut dan menyesuaikan langkah dengan Ijat. Mungkin secara mental dan materi, Ijat sudah siap, namun dia lupa bahwa fisik pun harus disiapkan. Yo, hati-hati mas, lari-larinya hati-hati. Melihat Ijat banyak berhenti, kami merasa enjoy saja. Berjalan perlahan, yang penting tidak rebahan. Toh dari kami pun bukan seorang pekerja kantoran atau karyawan yang harus pulang cepat karena terikat pekerjaan. Sekitar pukul 11, kami baru tiba di pos 1. Seperti biasa, Ijat berhenti lagi. Ah, santailah, tak usah buru-buru. Saya pun sering disebut pejalan lambat kok. Kami semua dominan seorang mahasiswa yang pada saat itu menggunakan libur semesternya untuk naik gunung. Bahkan, Koyum dan Yoki adalah dua orang siswa yang baru lulus SMA kala itu. Ini teh pos 3. Nih. Anak-anak, sekarang iya 3. Setelah bincang-bincang dengan Yoki dan Koyum, ternyata sekolah mereka berasal dari Purwakarta, yang merupakan tempat saya dulu bersekolah juga di sana, kurang lebih 6 tahun. Setelah ditanya lagi, mereka sekolah berbasis Islam atau disebut pesantren di daerah Bojong Wanayasa. Sedangkan saya agak lebih kota lah pokoknya. Mendekati waktu zuhur, kami sudah tiba di pos 2. Istirahat, makan, dan tak lupa sholat dulu. Dari pos 2, kami melihat kabut sangat tebal bergerak menuju puncak. Kami ikuti dengan langkah biasa, meskipun kami tahu tidak akan pernah bisa menyusulnya. Cuaca sangat mendukung sekali. Cerah, namun tidak membuat kami gerah. Panas, namun tidak menjadi kami lebih ganas. Justru malah tersejukkan oleh angin yang mengiris tubuh kami. Suguhan pemandangan indah pun sangat kami nikmati. Langit yang biru, awan yang menawan, hijauan yang berkilauan, serta hamparan pasir yang menyisir bulu-bulu kaki kami, membuat kami tak henti-henti keenakan menikmati. Sampai tak terasa kami sudah di pos 3. Semoga semua itu menjadi penanda baik bagi kami. Ya, di pos ini kami banyak beristirahat dan mengambil foto-foto. Bagi yang sudah nonton musik video lagu saya yang berjudul Menatap Merah Putih, pasti sudah tidak asing lagi dengan cuplikan tadi. Kali ini, jalur yang kami lalui lebih sulit dari sebelumnya. Berpasir, berlubang, dan terjal dengan kemiringan yang entah berapa. Dari kejauhan, terlihat Gunung Sumbing dan Gunung Merapi melambai-lambai seolah memanggil untuk mendaki ke sana. Tahan-tahan.
Akhirnya kami tiba di pos 4 atau Sabana 1 menjelang senja datang. Hari sudah gelap. Kami membangun tenda di Sabana 1 karena memang di sini batas untuk mengecamp. Tidak banyak yang kami lakukan, memasak perbekalan, lalu menyantapnya bareng-bareng. Usai itu, karena sudah sangat lelah, kami langsung istirahat dan berharap besok bangun pagi untuk summit. Habis senja, terbitlah fajar. Habis gelap, terbitlah terang. Konon katanya, bangun pagi di gunung itu hanya sebuah wacana. Dan ternyata itu terjadi bagi Jack, Siti, dan Rahma. Yap, karena saya dan 4 kawan lainnya tidak wacana bangun pagi. Suhu dingin ditambah angin yang kencang tidak mematahkan semangat kami untuk summit. Setiap menoleh ke belakang, suguhan mentari yang sedikit demi sedikit naik, bak mentari berwajah bayi di dalam Teletubbies, menjadi penghangat dan penyemangat raga kami untuk terus melangkahkan kaki. Benar kata saya sebelumnya, di kejauhan merbabu tampak sangat elok dan di dekat pun memang sangat elok. Hamparan bunga Edelweiss banyak terlewati oleh kami, tapi hanya lewat saja, tidak boleh dimiliki. Kami sampai di pos 5 atau Sabana 2, berhenti tapi tidak lama karena kami masih kuat lanjut berjalan dengan langkah yang tetap disesuaikan. Tampaknya terlihat Ijat sudah lebih mendingan dari sebelumnya. Tidak henti-hentinya, sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan. Gunung Merapi yang biasa kalian lihat di botol air kemasan, tampak sangat jelas terlihat di sini. Gunung di tengah-tengah, dibalut dengan campuran warna mentari dan langit yang biru, sangat menggoda. Hingga hasrat naik gunung muncul, ingin segera kembali melakukan sebuah perjalanan. Ini pertama kalinya saya summit ditemani oleh pemandangan yang sangat indah. Wah, pokoknya sangat patut sekali untuk ditadaburi. Sampai-sampai tidak terasa, kami hampir sampai di puncak. Betapa berambisinya kami untuk segera menuju puncak. Langkah mulai meletih, kaki pun mulai melemah. Tapi tidak dengan semangat kami. Sempat jatuh dan tersungkur bukan alasan untuk gugur. Akhirnya kami pun sampai di puncak. Menangis, bahagia, bercampur dengan emosi, benar-benar tidak rugi sama sekali. Sangat berkesan. Banting tulang terbayar semuanya. Gunung pertama di luar Jawa Barat telah berhasil saya daki. Semoga masih diberi kesempatan untuk gunung-gunung indah lainnya. Setelah segala sesuatunya sudah beres, kami hendak turun untuk pulang. Saya, Koyum, dan Yoki berjalan lebih cepat dari kawan lainnya, berpikir bahwa karena ini turun pasti akan lebih mudah dan aman. Tapi saya salah, sesuatu pun terjadi. Ijat jatuh dan keseleo, kakinya cedera, sedangkan di belakang hanya Jack laki-lakinya. Baiknya ada seorang kawan pendaki lain yang membantu menjemput dan mengurut kaki Ijat. Ada rasa? Sakit, Pak? Enggak, dilawan aja. Inilah akibat tidak menyesuaikan keadaan dan merasa lebih hebat dengan berjalan lebih cepat. Ini harus dijadikan pelajaran agar semua tetap pulang dengan selamat.